wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan ya Ahmad amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam satu yang kedua ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka memperkuat ingatan kita tentang masalah memandikan mayit dan yang berkaitan dengan jenazah. Dalam hal ini kami ingin mengulang dari depan lagi, karena ada usulan supaya dengan berbagai dengan penyampaian, ada yang minta dengan bahasa Indonesia, kebetulan kurang paham dengan bahasa Madura. Yang pertama-tama ketika kita lakukan terhadap jenazah, yang pertama adalah ketentuan dan pernyataan dari keluarga bahwa yang meninggal betul-betul sudah meninggal. Apa yang kita lakukan pertama kali ketika sudah nyata seseorang meninggal dunia, yang kemarin sudah disampaikan, yang pertama adalah mata apabila terbuka kita tutup. Yang kedua, mulut apabila menganga, dagu kita ikat sampai ke atas kepala. Yang ketiga, mengikat kedua jempol kaki dijadikan satu. Yang keempat, memberikan beban ke perut yang agak berat sedikit, supaya perut tidak kembung. Yang keempat, yang kelima, apabila agak kaku, kita siapkan minyak zaitun atau minyak kelapa. Jangan menunggu kakunya, memang dianjurkan dikasih sudah air ruasan. Atau air hangat. Ya. Air hangat atau air hangat. Kalau tidak ada air, ada minyak zaitun dan air kelapa, kita pakai teh hangat. Ya, teh hangat. Tapi bukan teh panas ya. Mesak gitu. Teh hangat. Tanpa gula. Nanti mayatnya kerubung semut nantinya. Nah, ini apa? Yang kita kerjakan pertama kali menghadapi mayat yang sudah betul-betul nyata meninggal. Setelah selesai yang tersebut di atas, baru kita menyiapkan proses mandi. Apa yang perlu kita siapkan sebelum mandi? Sebelum diangkat jenazah ke tempat pemandian, yang pertama harus menyiapkan tempat mandi, bak mandi. Kalau ada, cuci dulu 3 kali basuhan sambil baca ayat kursi, dengan harapan diberikan kemudahan kelancaran dalam proses sampai selesai. Dan juga disiapkan juga keran selang kelancaran air. Dan juga disiapkan juga sebelum dimandikan juga kain kafan sudah siap. Kain kafan sudah disiapkan. Sebelum kita membawa mayat ke tempat pemandian, kita buka baju dengan digunting. Tetapi kita harus hati-hati menghormati mayat. Ketika menggunting, jangan langsung guntingnya dimasukkan, tetapi tangannya dimasukkan. Jadi gunting itu pas di atasnya tangan kita. Jadi gunting tidak menyentuh kulit.
untuk menjaga sakitnya menyentuhnya gunting terhadap jenazah. Jadi tangannya dianukan. Nah, jangan menturun lampenen dilapisi katangan biar tidak menyentuh kulitnya. Selesai dibuka, kita kemarin sudah disampaikan caranya kita tutup dahulu sebelum baju dipelorot dibuka, kita tutup dulu supaya ketika membuka baju keadaan tertutup dan tidak terlihat auratnya. Kenapa? Karena mayat ini lebih malu daripada masa hidupnya, dan rasanya lebih sakit daripada biasanya apabila kita tidak melayani dengan perlahan-lahan. Nah, selesai ini semua, kita sudah siap di tempat pemandian, lalu kita angkat. Kalau laki ini lebih mudah karena banyak laki-laki semua sudah diangkat, bisa ngangkat. Cuma kalau nanti jenazahnya perempuan, ini diusahakan yang muhrim, anak, mantu, ponaan tepak, ya ke atas ke samping balik tepak ya, itu sudah. Nah, itu namanya yang muhrim yang bisa ngangkat. Kalau perempuan, kalau tidak ada uzur. Ya, kalau ada uzur, orang bini tak kuat, orang ibu-ibunya tak kuat mau ngangkat, pas yang muhrimnya juga tak kuat, butuh tenaga laki-laki karena mungkin jenazah atau mayitnya agak besar. Nah, ini baru karena darurat. Tetapi tetap menjaga aurat. Sudah, ketika kita sudah bawa, diusahakan kita sambil baca. Ini ada anjuran lagi, ketika mengangkat mayat dari dalam rumah ke tempat pemakaman, baca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 kali, dan di dalam Al-Quran juga baca. Ketika mengangkat, proses mengangkat mau ke tempat mandi, Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sampailah di tempat pemandian. Nah, ketika di pemandian ini yang menjadi imam pemandian, acara pemandian ini di sebelah kanan mayat, yang membantu sebelah kiri. Pertama kali di sini disampaikan memang ada tambahan, kalau berbeda pendapat tidak masalah. Apa? Pertama, wudhu. Sebelum kita memandikan, diwudhu dulu. Ini sudah tercatat di sini. Pertama wudhu, sebelum wudhu cuci tangan dengan basmalah, dicuci tangannya dengan baca Bismillah 3 kali. 2, cuci mulut, sebaiknya pakai siwak dan baca Bismillah 3 kali. Pakai siwak, bersiwak kasih, maka dibersihkan pelan-pelan 3 kali. Sambil dibersihkan, kalau pakai namanya mana? Kemarin apa katanya? Kapas ya. Dibersihkan pakai kapas, tapi lebih baik dengan siwak. Lalu cuci hidung, hidungnya dibersihkan pelan-pelan. Jadi posisinya mayat agak diangkat sedikit ya, supaya air tidak masuk ke hidung. Ketika mencuci hidung ini, kita berdoa dengan doa yang sudah dicatat di sini, yaitu Allahumma arihhu raihatal jannati. Kalau laki, kalau perempuan, Allahumma arihha raihatal jannati. Ya Allah, harumkanlah si mayat ini dengan bebauan atau haruman surga, keharuman surga, dengan bebauan surga. Jadi mohon kepada Allah hidup ini bisa menghirup harum semerbak wangi surga.
Dan ini yang sebelum kita wudu. Lalu nomor 2 wudu. Niat wudu. Dan niat wudu ini dibaca ketika membasuh muka jenazah bersamaan dengan membasuh muka jenazah. Bagaimana niatnya? Niatnya di sini ada 2, pilih salah satu, tidak apa-apa. Ini yang pertama, nawaitu taharata ala hadal janazati. Kalau laki, kalau perempuan, ala hadhil janazati. Fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mensucikan atau bersuci untuk mayat ini atau mayat jenazah ini, laki atau perempuan, waktu karena Allah Ta'ala. Kalau yang di bawah bisa dengan niat nawaitul wudu'a an hadal mayyiti lillahi ta'ala. Ini tidak ada keterangan di sini perempuan dan lakinya. Laki bini padri sepadan. Nah, di sini tidak ada keterangan nawaitul wudu'a an hadhil maitati, tidak ada keterangan seperti ini di dalam kitab itu. Cuma nawaitul wudu'a an hadhal mayyiti lillahi ta'ala. Ini. Dan ketika wudu ini, ketika membasuh muka dengan bersamaan dengan niat, lalu ditambah dengan doa. Doanya ini kebudayaan mermer. Ditambah dengan doa Allahumma bayyij wajhahu kalau laki. Kalau perempuan Allahumma bayyij wajhahu wajhaha binurika yauma tabyaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahnya dengan nurmu di mana semua wajah di hari itu bersinar ya, atau terang. Ya Allah. Ini ketika membasuh muka. Doa ketika membasuh kedua tangan setelah wajah selesai, dengan batas dari atas membasuhnya, nyiramnya dari atas ya sampai ke dagu. Ya semuanya seperti wudu kita ketika mau sholat. Setelah itu lalu diteruskan ke tangan. Dan ketika membasuh kedua tangan sambil berdoa untuk si mayit. Ya apa doanya? Allahumma a'tihi. Nah, kalau laki, kalau perempuan hi-nya diganti ha ya. Semuanya haknya diganti dengan ha. Itu merujuk kepada orang perempuan. Sekarang coba lagi. Allahumma a'tihi kitabahu biyaminihi wa adkhilhul jannata bighairi hisab. Kalau perempuan, Allahumma a'tiha kitabaha biyaminiha wa adkhilhal jannata bighairi hisab. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, berikanlah tulisannya dengan arah kanan, dengan tangan kanannya ya, atau sebelah kanannya, dan masukkanlah dia ya Allah ke dalam surga tanpa perhitungan, tanpa dihitung, tanpa dihisab. Ini doanya untuk ketika membasuh tangan kanan. Ketika membasuh tangan kiri, ditambah doanya Allahumma la tu'tihi kitabahu bishimalihi wala min wara'i dhahrihi. Kalau laki, kalau perempuan Allahumma la tu'tihi, Allahumma la tu'tiha kitabaha bishimaliha wala min wara'i dhahriha. Ya Allah, janganlah Engkau berikan tulisan amalnya dari tangan kirinya atau dari arah kirinya, dan juga tidak dari arah belakangnya. Jadi ketika amal tulisan itu diberikan dari arah kiri, paling banyak kiri atau belakang, ini berarti banyak dan paling banyak tulisannya yang dari arah mana ia berikan tulisan itu. Ini adalah doa untuk membasuh tangan kiri. Lalu setelah membasuh kedua tangan dan diteruskan membasuh sebagian kepala atau rambut, dengan doa, ditambah dengan doa Allahumma harrim sya'rahu
wa basyarahu 'alan nari. Kalau perempuan, Allahumma harrim sya'raha wa basyaraha 'alan nari. Allah haramkanlah bulu atau rambutnya dan kulitnya atas api neraka. Nah, ini memohonkan api neraka supaya diharapkan menyentuh bulu-bulu atau rambut dan juga kulitnya, berdoa kepada Allah untuk si mayat. Setelah membasuh kedua sebagian dari kepala, lalu diteruskan membasuh kedua telinga sambil berdoa, Allahumma isma'hu munadiyal jannata. Ya, atau kalau perempuan, Allahumma isma'ha munadiyal jannata. Bisa Allahumma isma', bisa. Ya, tergantung mau yang baca yang mana yang lebih enak. Ya Allah, perdengarkanlah kepadanya panggilan ke surga. Panggilan ke surga, orang yang memanggil ke surga. Jadi orang-orang yang masuk ke surga dipanggil besok. Semoga orang ini mendengar dia termasuk orang yang dipanggil menuju ke surga. Doa setelah kedua telinga, lalu diteruskan membasuh kedua kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil berdoa. Ketika membasuh tangan kanan, kaki kanannya atau kaki kirinya ditambah doa, Allahumma tsabbit qadamahu 'ala sirati yauma tazillu bihi al-aqdam. Atau perempuan, Allahumma tsabbit qadamaha 'ala sirati yauma tazillu bihi al-aqdam. Ya Allah, tetapkanlah kakinya di atas titian sirat, jembatan, yauma tazillu bihi al-aqdam, di mana hari itu semua kaki tergelincir. Sebab sirat itu tadi, sebab jembatan. Jadi mohon kepada Allah ketetapan ketika di atas jembatan tidak tergelincir dan jatuh ke dalam neraka, didoakan. Nah, ini sebagian daripada doa-doa ketika mau berwudu, baik untuk mayit atau untuk diri kita sendiri juga. Juga sebenarnya ini disampaikan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sebenarnya ini untuk kita sehari-harinya. Ini juga bisa untuk mayat, baik laki atau perempuan. Sudah. Nah, ini adalah proses sebelum kita memandikan mayit. Pertama diwudukan dulu. Lalu nomor 3 istinja. Istinja ini mencuci tubuh. Mana yang ke tubuh? Kemaluan belakang. Amin ki bahasa Maduran buri. Ini mulai jelas. Subur. Untuk mengeluarkan kotoran dari belakang itu namanya zubur. Oke. Nah, ini yang harus kita tangani pertama. Setelah wudu, niatnya ya apa? Yang pertama disiram dengan pelan-pelan, langsung menuju sasaran. Yang disiram langsung zubur dengan air. Disiram, dibersihkan dulu dengan niat nawaitul istinja'a ala jami'i badani hadal janazati. Kalau laki, kalau perempuan hadhil janazati fardal kifayati lillahi ta'ala. Saya niat istinja, membersihkan kotoran ini atas semua badan jenazah ini, merupakan fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Jadi diniati sampai bersih. Kemarin tadi disampaikan, kita diusahakan minimal pakai kapas atau pakai sarung tangan. Kita bersihkan sampai bersih dengan tanda-tandanya yang kemarin. Kalau sudah bersih, tandanya itu zubur itu rapat, rapat ya. Kalau masih bolong atau
renggang. Kalau masih renggang, nah ini berarti masih ada kotoran biasanya seperti ini. Jadi kita buktikan, lihat dengan kapas. Kalau masih kuning berarti kotor. Seandainya nanti masih dibersihkan terus mengeluarkan, nah ini sambil apa caranya? Sambil perutnya kita tekan pelan-pelan dengan halus. Jadi agak didudukkan sedikit, ya. Agak diangkat sedikit, agak duduk sedikit biar keluar. Nah, ya ini caranya seperti ini. Nah, seperti itu ya, diangkat sedikit supaya kotoran keluar. Nah, ini yang paling penting. Saya lupa, sebenarnya juga yang kita laksanakan sebelum kita memandikan, sudah selesai dari menutup mata yang tadi awal ya, sudah tentu bahwa ini sudah meninggal nyata. Dari keluarga yang paling dekat, anak, istri. Nah ini diusahakan mayat ini diagak dudukan dan ditekan perutnya sedikit biar keluar dulu, khusus keluarga. Jadi ini yang membersihkan dulu di dalam, dibersihkan kotoran supaya tidak ada orang yang tahu. Keluarga bersihkan orang dalam, tidak ada orang lain, lalu dibersihkan sehingga keluarnya tinggal hanya membersihkan kotoran sedikit aja, yang sisa-sisa aja. Ya, yang lebih baik itu memang sebelum dibawa ke tempat pemandian sudah keluarga yang sangat inti, anak, istri, suami itu yang membersihkan dulu, supaya menjaga fitnah, supaya aib daripada mayit jenazah tidak, karena merasa malu mayitnya. Nah, ini adalah niatnya istinja tadi kita baca, nawaitul istinja'a ala jami'i badaniha dan janazati fadal kifayati lillahi ta'ala. Ini selesai sudah istinja, disiram sampai bersih. Kalau sudah bersih baru persiapan memandikan jenazah dengan kita siram yang kanan dulu. Sebelah kanan disiram dulu, sambil disabun pelan-pelan ya. Disabun kanan, coba mokum-mokum pelan-pelan dengan halus, dengan kasih sayang. Malah ini ada yang menganjurkan ketika membasuh paling atas atau kepala, siram kepala dulu sini sedikit, habis itu siram terus sambil baca Al-Fatihah, dibaca Al-Fatihah supaya senang. Ini membahagiakan ruh dan batin yang belum belum stabil waktu itu masih biar senang. Setelah nyampe di tengah, baca Fatihah lagi, sampai ke bawah baca Fatihah lagi. Nah, ada yang menganjurkan seperti ini. Ketika disabun, dibersihkan, lalu disiram bersih, lalu yang kiri dibersihkan sama disabun bersih semua total. Ketika membasuh ini dianjurkan yang berperan semua, baik yang membantu dan imamnya, karena sama-sama mengikuti proses pemandian, berapapun atau 2, 3, 4 orang, supaya kita niat bersama-sama. Niatnya memandikan jenazah yaitu nawaitul husla an hadzal janazati an jami'i badanihi fardal kifayati lillahi ta'ala. Nah, ini yang laki. Kalau perempuan, nawaitul husla ala hadhihi janazati an jami'i badaniha fardal kifayati lillahi ta'ala. Ini niatnya untuk memandikan mayat sambil menyiram. Nah, atau niat yang lebih mudah. Ini niat umum yang lebih mudah. Nawaitul husla an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Bisa niat pakai niat ini. Ini disebutkan dalam kitab jenazah yang keluaran dari pesantren Sembagus. Jadi nawaitul husla
an hadzal mayyiti lillahi ta'ala, bersama-sama sambil disiram sampai bersih, dilihat. Ketika sudah ini khusus yang memandikan, ini diusahakan jangan melihat aurat, posisinya tetap tertutup. Kita buka raba aja, belah-belah. Kalau ada darurat karena ada luka, karena apa yang perlu dibersihkan, satu orang aja khusus untuk melihat, gak apa-apa, kasihan, ya tidak malu. Nah, dengan perlahan-lahan sudah disiram, sudah selesai penyiraman mandi, sudah semua dibersihkan, leku-leku tubuh semua masuk, lalu niat bersama tadi selesai, baru kita kasih kain tipis yang sudah disiram tadi, yang basah kita ganti. Prosesnya yang kemarin disampaikan, ditutup di atasnya, lalu pegang di atasnya sedikit, yang bawah ditarik ke bawah, nggak seperti ditarik ke bawah, lalu ditempelkan ke kulitnya biar menyerap air, sisa air yang ada di tubuhnya. Kalau di rambutnya kita pakai handuk, ya pakai handuk biar kering, pelan-pelan juga ya. Nah, sudah semua. Kalau orang perempuan panjang rambutnya, jangan meturun gelung. Tapi bukan gelung mentul sini ya. Digelung di sini, ini diikat, tarik ke sini, tarik ke sini. Jadi pamalang kan toh. Beni wong mentul kan tuh. Rumah beluncur di repot. Digelung di sini, ditarik ke sini, sudah tahu nanti bagian rangginnya ya. Nah, jadi digelung kayak pemalang gini di sini. Nah, itu prosesnya untuk oke. Ya. Tapi yang memerlukan menganga dari mana itu jadi. Dibersihkan. Oke. Nah, ini kalau ada kasus memandikan jenazah yang dari rumah sakit luka misalnya. Nah, ini kalau sampai dibersihkan luka-luka. Nah, cuma kalau ada yang luka menganga, jangan sampai kena air, karena itu bisa mengakibatkan tambah wajar-kacir kan gini. Nah, dibersihkan tapi pakai kapas dibersihkan. Kalau pakai jahitan itu lebih mudah sebenarnya, bisa disiram lalu dibersihkan. Ini kamu kasus yang dari rumah sakit misalnya. Sampai mana tadi? Nah, kalau orang yang ini jenazah itu seandainya berborok. Ada boroknya. Oh iya, berborok. Boroknya tetap dimandikan. Kalau boroknya tidak kadang bernanah kan gitu. Ya dibersihkan aja sebisa mungkin. Karena dibersihkan sampai bersih. Dan untuk menghindari bau, nah, itu tadi kemarin diusahakan kita ini menghindari bau yang ada di mayat. Kita tutup aibnya. Yang paling kuat kalau borok itu dengan kopi, bubuk kopi itu yang kuat. Kalau hanya pakai parfum tidak kuat. Yang kuat juga pakai gaharu, itu kuat. Jadi dibakarin gaharu, kita buat asapan, itu kuat. Yang paling efektif bubuk kopi, itu kuat menghilangkan bau. Langsung dikasih aja, itu hilang baunya. Nah, karena macam-macamnya orang meninggal. Oke. Kalau ada orang yang kemarin disampaikan kotoran terus menerus sampai beberapa jam tetap ada kotoran yang keluar, kita tutup dengan kapas. Kita tutup zubur itu dengan kapas supaya tidak mengalir kotorannya. Nah, ini cara kita memandikan
Kalau bisa pas kita memandikan keluarga di dalam membacakan apa kemarin? Surat Ar-Rahman. Atau kita bersama-sama membaca kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah, atau baca sholawat. Untuk apa? Untuk supaya barokah dari bacaan kita dan khususnya jenazah atau mayit tersebut mendapatkannya. Oke. Ini proses memandikan. Mungkin ada lagi ditanyakan. Nah, yang memandikan kalau perempuan ini diusahakan semuanya perempuan. Kenapa? Atau kalau ada wasiat lain lagi. Saya minta anak laki saya, suami saya, misalnya, yang muhrim anak saya 4, misalnya. Ini wasiat. Tapi ketika ada wasiat seperti ini tidak masalah. Tetapi tidak ada satu orang pun yang bukan muhrim. Misalnya sepupu, itu sudah haram, itu sudah. Misalnya anak saya dengan anaknya Mas Hasan, nah, ini tidak boleh masuk ke dalam lingkup pemandian. Tidak boleh, karena sudah bukan mahram. Ya. Kalau laki sama, ada wasiat yang mandikan saya anak dan istri saya dan mantu saya misalnya, tidak apa-apa. Yang penting tidak berwasiat yang dilarang syariat. Misalnya saya wasiat aku sing matkusi yang mandikan saya pokoknya orang perempuan semua sekarang, tidak boleh. Ini wasiat tidak tepat namanya. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, tempatnya diusahakan tertutup di bawah atap kalau ada yang wasiat. Diusahakan juga kalau memandikan kaki di sebelah barat, kepala di sebelah timur. Nah, kalau ada tempat pemandian itu, kalau tempatnya memang memungkinkan ada, itu di ruang tertutup sebenarnya, tidak kelihatan ke atas, tetapi semua tertutup kalau ada. Kalau memang di sini kan Gang Nasional ini kan memang sempit ya, jadi sulit, memang harus di luar. Kalau di dalam rumahnya agak sulit. Kalau di sini masih bisa ini, di jeding ini kan tertutup semua. Kalau di sini agak lebar cukup itu. Ini kan ada janda dimandiin, kata ini. Dengan dimandikan dulu, belum saatnya. Saat masih keleng-keleng gitu. Saatnya masih puter-puter. Nah, ini ya. Ya, setelah dimandikan, lalu wudhu kedua. Nah, boleh pertama tidak wudhu, tidak apa-apa. Wudhu terakhir, tidak apa-apa. Diambil satu, tidak apa-apa. Cuma semakin banyak beribadah semakin baik. Lalu wudhu yang terakhir dengan tata cara seperti yang di atas ya.